Oke, selamat malam semua. Malam Bapak. Ya, Malam kita Bapak. bertemu kembali. Malam Ya, Bapak. selamat malam. Eh, Manajemen Keuangan Daerah. Oke, bisa lihat materinya. Bisa Bapak. Oke, ya. Sebelum menjelaskan tadi di pertemuan ketiga kita pada malam hari ini di bab kedua tentang siklus pengelolaan keuangan daerah, maka perlu dijelaskan yaitu adalah tentang rencana pembelajaran semester atau RPS dari mata kuliah manajemen keuangan daerah ini untuk di bab yang kedua, ya, pertemuan ketiga tentang siklus pengelolaan keuangan daerah. Nah, jadi di dalam siklus pengelolaan keuangan daerah ini, nah, jadi untuk mata kuliah, jadi untuk mata kuliah manajemen keuangan daerah ini, nah ini membahas tentang konsep dan praktik dalam pengelolaan keuangan pada tingkat pemerintahan daerah. Ya, itu sebagai deskripsi dari mata kuliah manajemen keuangan daerah. Kemampuan yang diharapkan setelah pencapaian pembelajaran, setelah mempelajari di bab yang kedua ini tentang siklus pengelolaan keuangan daerah ini adalah mahasiswa nanti mampu, ya, memahami tentang siklus pengelolaan keuangan daerah. Di pertemuan ketiga di bab yang kedua ini tentang siklus, ya, tentang siklus pengelolaan keuangan daerah. Kemampuan yang diharapkan di dalam hasil atau capaian pembelajaran di sini bahwa nanti mahasiswa memahami tentang siklus pengelolaan keuangan daerah, ya, antara lain bagaimana memahami tentang dari siklus perencanaan, ya, penyusunan anggaran, ya, pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan anggaran, ya, ada pelaporan yaitu membuat laporan keuangan, ada pertanggungjawaban, ya, mempertanggungjawabkan anggaran, dan juga tentang pengawasan, ya, mengawasi anggaran. Nah, indikator sini adalah bagaimana nanti ketepatan, ya, menjelaskan dalam siklus pengelolaan keuangan daerah ini seperti ada tadi dijelaskan tentang perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan juga pelaksanaan. Kriteria dan penilaian adalah ketepatan dan penguasaan materi, dan juga ada tanggapan dan ada pengajuan pertanyaan. Eh, ada bentuk presentasi dan juga kita diskusi, ya, ada tanya jawab di dalam materi kita ini. Dan kita melalui perkuliahan online ini menggunakan Zoom meeting dan juga nanti buku yang sebagai bahan referensi di bab yang kedua ini tentang siklus pengelolaan keuangan daerah ini dari bukunya A.M. Amin tentang memahami keuangan daerah. Itu yang menjadi referensi dari bab yang kedua tentang siklus pengelolaan keuangan daerah. Oke, itu tentang RPS pada pertemuan ketiga pada malam hari ini. Oke. Yang berikutnya adalah ini materi kita pada eh, ya. Materi kita tentang siklus siklus pengelolaan, ya, siklus pengelolaan keuangan daerah. Ya, tadi bicara tadi tentang siklus pengelolaan keuangan daerah ini, ya. Dalam siklus pengelolaan keuangan daerah ini mencakup ada perencanaan, ya, pelaksanaan,
pelaporan, pertanggungjawaban dan juga pengawasan. Ini ada siklus ya di dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga siklus pengelolaan keuangan daerah ini di sini dijelaskan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan ya dalam mengelola anggaran, pendapatan dan belanja daerah. Nah, sehingga siklus ini yang dilakukan secara sistematis dan bersinambungan ini misalnya mencakup tadi tentang bagaimana dari perencanaan, ya, pelaksanaan, pelaporan dan juga pertanggungjawaban sampai pada pengawasan. Ini yang menjadi siklus dalam pengelolaan keuangan daerah. Dan di dalam siklus ini pun juga sebenarnya ini dalam proses yang melibatkan pemangku kepentingan, ya, dalam dilakukan dalam rentang waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan pembangunan. Ya. Nah ini pemangku kepentingan misalnya adalah pemerintah daerah, ya, ada masyarakat dan juga ada DPRD. Ini sebagai pemangku kepentingan dalam kegiatan aktivitas dalam siklus pengelolaan keuangan itu sendiri. Sehingga untuk mencapai tujuan pembangunan di tingkat daerah. Nanti akan sebentar dijelaskan tentang siklusnya ini dari perencanaan. Awal RPJMD dan juga rancangan awal Renstra ini, nah ini nanti akan menjadi rancangan RPJMD. Ya, menjadi rancangan RPJMD ini itu nanti memuat tentang visi misi dan program dari kepala daerah. Jadi menjalankan ini sesuai dengan visi dan misi dari kepala daerah sendiri. Yang kedua tentang kebijakan keuangan daerah. Ini yang apa namanya yang ada di dalam rancangan RPJMD tadi. Ada lagi strategi pembangunan dan kebijakan umum daerah dan juga ada program ya. Di situ ada program indikasi kegiatan ya yang ada di daerah. Setelah dari rancangan RPJMD tadi, maka dilakukanlah yang namanya musrembang jangka menengah di daerah. Ya. Dilakukan yang namanya musrembang. Ada misalnya musrembang kalau kita di Papua, musrembang dari tingkat kampung, lanjut ke musrembang ke tingkat distrik, lanjut ke musrembang di eh, kabupaten untuk pelaksanaan dari masing-masing program dari SKPD tadi. Nah, dari musrembang ini ya ada rumusan kesepakatan dan komitmen dari stakeholder ya di dalam musrembang. Sehingga setelah dilakukan musrembang ini maka ada menjadi rancangan aki dari RPJMD. Ini masih tetap juga memuat tentang visi misi program dari kepala daerah ini sendiri ya. Adapun juga nanti misalnya tentang kebijakan keuangan di daerah ya. Karena tadi itu dari melihat dari awal tadi dari prediksi kondisi keuangan di daerah ya. Maka dari rancangan akhir itu pun juga ada strategi ya. Ada kebijakan tentang keuangan di daerahnya ya. Ada pun juga strategi pembangunan di daerah ya. Ada program indikasi kegiatannya nanti, ada program transisi dan juga ada kaidah pelaksanaannya. Nah, dari sini baru dilakukan penetapan namanya RPJMD tadi. Nah, sehingga ini di dalam RPJMD nanti ini eh, penjabarannya ya penjabaran dalam RPJM ini nanti adalah dengan menggunakan bahan atau rencana dari rencana kerja dari SKPD yang dalam jangka waktu 1 tahun tadi. Jadi dari RPJM tadi turunannya adalah menjadi rencana kerja pemerintah daerah dalam jangka waktunya itu adalah jangka waktu 1 tahun. Nah, sehingga di dalam rencana kerja pemerintah daerah ini tadi, ini memuat ada namanya misalnya tentang kerangka ekonomi, ya, dan juga memuat tentang prioritas pembangunan dan kewajiban daerah. Ya. Ada rencana kerja yang terukur dan pendanaannya. Ini dijelaskan di dalam rencana kerja tadi.
Nah, yang berikut pada pelaporan. Nah, dari pelaporan ini maka sebagai pengelola keuangan daerah, ya, sebagai pengelola keuangan daerah ini maka pertama ada laporan realisasi anggaran, ya, laporan realisasi anggaran. Nah, ini nanti menjelaskan tentang bagaimana realisasi pendapatan belanja dan juga dana transfer, ya. Nah, itu akan dilaporkan di dalam realisasi anggaran, ya, selama satu periode anggaran. Ini dalam pelaporan. Dan juga ada neraca bahwa ini menyajikan informasi tentang posisi keuangan suatu pemerintah daerah, ya, meliputi misalnya ada asetnya, ya, ada kewajiban, dan juga ada ekuitas, ya. Nah, itu dalam neraca. Dan juga ada laporan operasionalnya. Nah, ini nanti sebagai pengelola keuangan, maka menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional, ya. Jadi ini semua kegiatan menyediakan kegiatan operasional. Nah, sehingga ini pun juga pelaporan ini menjadi bagian penting di dalam siklus pengelolaan keuangan. Di dalam siklus pengelolaan keuangan. Ya. Ini sudah siklus yang sudah uh, secara terus-menerus ya, saya rasa dalam proses ini ya, sebenarnya tidak menjadi suatu hambatan di dalam pengelolaan. Nah, sehingga dari laporan pelaporannya ini pun juga nanti akan menjadi, ya, dari pelaporan ini pun juga nanti akan menjadi, ya, informasi kepada masyarakat, ya, kepada DPRD dan juga pemerintah pusat, ya. Ini informasi-informasi ini dibutuhkan oleh pihak misalnya oleh DPRD, ya, dan juga kepada pihak pemerintah pusat ataupun juga masyarakat. Sehingga penting sekali yang namanya laporan APBD tahun anggaran sebelumnya. Nah, sehingga tahapan yang berikutnya itu, ya, tahapan berikutnya itu ya bisa ada pelaksanaan anggaran tadi. Nah, sehingga ini kepala daerah ini menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerahnya tentang APBD, ya, tetapkan dengan angka yang paling tinggi untuk angka dari anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan. Nah, terus dari rancangan peraturan kepala daerah ini tadi, ya, harus pengesahan dari kalau misalnya nanti untuk provinsi maka nanti pengesahan oleh Mendagri. Nah, terus kalau misalnya untuk kabupaten kota maka ini disahkan oleh gubernur, ya. Sehingga itu bisa menjalankan, ya, menjalankan tadi yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tadi, ya, menetapkan peraturan kepala daerah tentang APBD-nya yang paling tinggi, ya. Sehingga untuk membiayai tadi itu misalnya untuk membiayai yang bersifat uh, mengikat dan juga yang bersifat wajib. Untuk yang membiayai untuk bersifat mengikat ini misalnya belanja yang dibutuhkan untuk secara terus-menerus, ya. Belanja dilakukan secara terus-menerus yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Misalnya ada belanja pegawai, ya, ada belanja barang atau juga ada belanja jasa. Nah, terus kalau misalnya yang belanja yang bersifat wajib ini, ya ini terjamin untuk kelangsungan hidup, pemenuhan pendanaan pelayanan kepada masyarakat, ya. Misalnya antara pendidikan, kesehatan, dan juga ya, ada pelayanan yang lainnya, ya, seperti itu. Itu yang menjadi eh, apa tadi yang menjadi itu tadi yang menjadi kalau misalnya terjadi kalau tidak ada kesepakatan antara DPRD dan juga uh, tidak ada kesepakatan oleh DPRD dan juga pemerintah, ya, seperti itu. Oke, ada lagi? Baik, Pak. Izin bertanya. Ya, silakan. APBD adalah
dokumen anggaran yang pada dasarnya merupakan kebijakan keuangan pemerintah daerah. Proses penyusunan APBD adalah proses yang melibatkan unsur legislatif dan eksekutif. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme penyusunan sampai penetapan APBD? Terima kasih, Pak. Ya, oke. Kita melihat seperti kita melihat pada siklus pada siklus pengelolaan keuangan daerah tadi, misalnya pada perencanaan, pada perencanaan. Nah, sehingga di dalam perencanaan tadi bahwa ada mekanismenya sampai pada penetapan APBD. Nah, di sini misalkan tadi bahwa di daerah melaksanakan musrembang, musyawarah rencana pembangunan, dari tingkat kampung, terus di tingkat distrik dan juga pada forum gabungan SKPD, itu musrembang. Nah, ini biasanya terjadi pada bulan Januari sampai dengan Maret tahun anggaran sebelum. Yang berikut adalah dari hasil musrembang tadi, akan menghasilkan rencana kerja dari pemerintah daerah, rencana kerja pemerintah daerah yang untuk yang waktu 1 tahun. Nah, yang berikut adalah penetapan dari dokumen rencana kerja pemerintah daerah ini. Nah, ini biasanya itu pada bulan Mei, pada tahun anggaran sebelumnya. Adalah namanya penetapan dokumen rencana kerja dari pemerintah. Yang berikut adalah melaksanakan penyusunan rancangan dokumen tentang kebijakan umum anggaran tadi dan juga dokumen plafon anggaran sementara yang nanti akan dibahas bersama DPRD, setelah disetujui yang namanya menjadi dokumen kebijakan umum anggaran dan juga prioritas plafon anggaran sementara. Yang tahapan atau mekanisme yang berikutnya adalah melaksanakan pembahasan kebijakan umum APBD ini dan juga PPAS bersama DPRD pada bulan Oktober. Dan juga menyusun RKA SKPD, ada lagi tahapan menyusun rancangan peraturan tentang APBD, dan juga setelah dari rancangan tadi dibahas bersama DPRD, setelah dilakukan pembahasan bersama DPRD dan disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD disahkan menjadi APBD, atau ditetapkan menjadi APBD, sehingga itu menjadi APBD untuk dilaksanakan pada tahapan pelaksanaan di tahun berikutnya, seperti itu. Nah, itu yang menjadi mekanisme dalam perencanaan tadi sampai pada penetapan APBD, Oke. Kita lanjut lagi, yang berikutnya adalah pada ada tantangan, ada tantangan dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Misalkan kondisi yang terjadi misalnya seperti ada keterbatasan sumber daya, keterbatasan sumber daya, sehingga bagaimana yang dilakukan oleh pemerintah daerah misalnya membuat suatu kegiatan, melihat sesuai dengan evaluasinya bahwa keterbatasan sumber daya, sehingga bisa dilakukan suatu kegiatan-kegiatan yang mendukung sumber daya dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Dan juga ada koordinasi antar instansi, ada pun juga misalnya ada kesenjangan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Ada lagi tantangan lain, misalnya ada penyerapan anggaran yang lambat. Ini pun juga menjadi masalah, dan juga ada kebocoran dana. Nah, masalah ini pun juga sebenarnya harus diselesaikan
Ada lagi tantangan lain misalnya fluktuasi pendapatan daerah, ya, atau misalnya terjadinya inflasi, ya, atau misalkan setelah ditetapkan APBD di bulan Desember, pada saat pelaksanaan di tahun 2025 misalnya contoh 25, terjadinya eh, gejolak ekonomi. Ini pun juga menjadi tantangan dalam siklus. Ataupun juga misalnya seperti di tahun 2020, ya. Tahun 2020 misalnya APBD sudah ditetapkan, ya, APBD ataupun juga APBN sudah ditetapkan di tahun 2019 akhir. Nah, tetapi di tahun 2020 awal terjadinya pandemi COVID-19. Ya, padahal perencanaan sudah disiapkan bahwa nanti akan dipelaksananya nanti kegiatannya ini dan seterusnya. Tetapi terjadinya misalnya bencana non alam tadi. Maka ini pun juga menjadi tantangan dalam pengelolaan. Sehingga pemerintah harus melakukan pergeseran anggaran. Terus yang berikut ada tantangan lain, misalnya daerah masih ketergantungan pada transfer pemerintah pusat. Sudah menjadi siklus tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sehingga sebagai pengelola keuangan daerah ini paham pada siklus yang terjadi seperti itu. Ya. Kapan pelaksanaan perencanaan sampai penetapan, dari perencanaan sampai penetapan, kapan pelaksanaan, ya, sampai pada tanggung jawabannya. Ya, karena di dalam tujuannya sebenarnya dalam tujuan yang dibuat oleh pemerintah adalah, ya, dalam hal tujuan pembangunan ini adalah untuk kesejahteraan, ya. Tujuan sebenarnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga bagaimana dari anggaran tersedia itu untuk membangun suatu fasilitas sarana dan prasarana, ya, membuka jalan, ya, jembatan. Ini sebenarnya adalah untuk membuka konektivitas antar daerah, sehingga, ya, pembangunan dan juga untuk kesejahteraan masyarakat. Ya. Dan juga untuk meningkatkan efektivitas dalam disarankan misalnya adanya peningkatan, ya, sebenarnya perlu ada transparansi, ya. Dan dalam siklus tadi dari perencanaan kan ini sudah melibatkan masyarakat, ya. Ini pemerintah tidak menutupi tapi kan sudah melibatkan masyarakat. Misalnya dari perencanaan itu kan dari musrembang tingkat paling bawah. Jadi itu sudah sebenarnya itu sudah menjadi bentuk transparansi dari uh, siklus pengelolaan keuangan ini sendiri. Yang berikut misalnya tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan, ada kan yang misalnya pemerintah daerah mau melaksanakan kegiatan, itu semuanya dipublikasikan. Oh, pelaksanaan kegiatan apa begitu yang dibuat oleh SKPD ini. Pembangunan, ya, dibuat papan informasinya, pembangunan ini nilai uangnya sekian, waktu mengerjakan berapa lama. Nah, ini semuanya dipublikasikan, ya. Sehingga di situ ada bentuk transparansi. Ada akuntabilitas karena pada siklus tadi pun juga ada pelaporan, ya, pelaporan terhadap uh, pelaksanaan anggaran. Dan juga ada penguatan sumber daya manusia. Nah, dalam pengelolaan keuangan ini perlu dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami bidangnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga dari proses informasi tadi dari uh, perencanaan tadi, ya, terus pada pelaksanaan, pelaporan dan juga pertanggungjawaban sampai pada pengawasan, nah itu sudah menjadi bagaimana membutuhkan sumber daya manusia yang betul-betul paham terhadap proses itu tadi, ya. Nah, jadi itu materi kita tentang siklus, ya, siklus pengelolaan keuangan daerah, ya. Sebelum saya akhiri akan disampaikan tentang penugasan untuk mahasiswa, ya, yang nanti untuk dikerjakan dan nanti akan
kumpulkan pada pertemuan yang keempat nanti. Oke, perhatikan nanti tugasnya itu adalah dengan membuat ringkasan, ya, dengan topiknya tentang siklus pengelolaan keuangan daerah, ya. Jadi dengan berdasarkan sumber atau referensi lain, saudara masih bisa membuat satu ringkasan, ya, tentang siklus pengelolaan keuangan daerah, ya, sehingga bisa menambah informasi atau juga saudara bisa menambah referensi dari apa yang sudah dijelaskan pada malam hari ini, ya, seperti itu. Oke, itu saja. Selamat malam semua. Terima kasih Pak, selamat malam Pak. Selamat malam, Malam. Pak.